Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Syahada dengan nomor induk mahasiswa 12030300064 dari kelas Hukum Tata Negara Siasa 3B. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Tata Negara. Tugas ini saya akan mereview materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Pada pertemuan pertama ini mengenai ekspektasi di perkuliahan semester 3 ini, yaitu masih sama dengan semester sebelumnya yang dimana kita masih berada di dalam kondisi perkuliahan daring, tetapi hal tersebut janganlah sampai mengurangi eksistensi kita dalam belajar. Semoga di perkuliahan kali ini dapat menambah pemahaman kita dalam mempelajari mata kuliah Hukum Tata Negara dan baik dan juga efektif. Dan harapan saya semoga pandemi ini segera berakhir dan kita akan bisa berkumpul di tempat yang sama untuk mencari ilmu dan juga bersilaturahmi bersama teman dan juga para dosen. Pertemuan kedua mengenai pengertian ruang lingkup dan aspek hukum tata negara. Hukum tata negara ialah suatu hukum yang mengatur suatu organisasi kekuasaan negara mengenai aspek keterkaitan organisasi negara tersebut. Pandangan para ahli mendefinisikan hukum tata negara ialah menurut Christian Van Hollenhoven, menurutnya hukum tata negara ialah suatu hukum yang mengatur seluruh masyarakat, hukum atasan dan bawahan secara vertikal dan horizontal, yang dimana masing-masing wilayahnya atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri dan menentukan badan hukum dalam masyarakat hukum yang bersangkutan serta fungsi masing-masing dan susunan kewenangannya. Ruang lingkup hukum tata negara diantaranya meliputi organisasi negara sebagai badan kekuasaan yang berwenang dalam mengatur sistem negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, serta lembaga negara. Selain itu juga hukum tata negara mencakup struktur pejabat negara yang merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, sumber hukum tata negara di sini yang pertama ada hukum internasional yang telah diratifikasi, yaitu mengenai hak asasi manusia dan juga pergaulan masyarakat luas. Yang kedua, nilai hukum konstitusi tidak tertulis atau hukum adat. Yang ketiga, peraturan tertulis, undang-undang dan juga peraturan pemerintahan. Yang keempat, ada jurisprudensi peradilan. Yang kelima, kebiasaan ketatanegaraan. Dan yang keenam adalah doktrin ilmu hukum yang memberikan pandangan secara rasional agar mendapatkan peningkatan kepercayaan orang lain terhadap hal tersebut. Asumsi hukum tata negara ialah mempelajari mengenai segala aturan perangkat negara dan kedudukan warga negara serta hak asasinya. Pada pertemuan ketiga mengenai asas-asas hukum tata negara. Asas ialah suatu karakter atau prinsip dasar mengenai acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan yang penting. Di dalam hukum tata negara ini, negara ialah sebagai objeknya. Terdapat 3 asas hukum tata negara, yaitu yang pertama ada asas negara kesatuan. Asas negara kesatuan ini terdapat beberapa asas, yaitu yang pertama terdapat asas desentralisasi. Asas desentralisasi ini merupakan pelimpahan atau pemberian ruang terjadinya penyerahan kewenangan dari tangan pusat ke daerah, atau disebut juga dengan otonomi daerah. Yang kedua, dekonsentrasi, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang dilimpahkan kepada daerah. Yang berarti apabila pemerintah pusat membutuhkan bantuan dari daerah, maka urusannya dilimpahkan kepada daerah. Yang ketiga, ada tugas pembantuan. Tugas pembantuan itu sama halnya dengan dekonsentrasi, yang dimana kewenangannya ini apabila dibutuhkan tandar daerah, maka dibutuhkanlah tugas pembantuan. Dan yang kedua ada asas negara hukum. Asas negara hukum ialah negara yang terdiri atas hukum yang menjamin dalam keadilan warga negaranya. Ciri-ciri negara hukum ialah yang pertama terdapat jaminan HAM, badan kehakiman yang bersifat bebas atau independen, pemilihan umum yang bebas, demokratis, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta pengajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga ada asas demokrasi. Selanjutnya asas demokrasi. Asas demokrasi ialah biasa disebut dengan asas kedaulatan rakyat atau suatu kekuasaan kewenangan tertinggi yang ada di dalam suatu wilayah yang tertuju kepada rakyat.
Terdapat beberapa indikator-indikator asas demokrasi menurut Avan Gafar, yaitu yang pertama penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat, penyelenggaraan kekuasaan secara tanggung jawab, adanya partisipasi langsung atau tidak langsung, rotasi kekuasaan, pemilu, serta kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Bentuk negara yang pertama ada negara formal. Negara formal ini berbentuk individualisme, negara penjaga malam, monopoli, dan yang kedua bentuk negara secara material yaitu kolektif, dominasi, serta welfare state.